Selamat sore guys, kita berjumpa kembali di ternak sapi Indonesia yang tidak asing lagi, channel Z81. Lain channel ini berisikan konten tentang atau seputar sapi atau ternak sapi ya. Jadi pada sore hari ini kami ingin berbagi atau sharing kepada teman-teman semua yang ingin memulai usaha beternak. Saya akan menanggapi komentar pada video saya sebelumnya, karena banyak komentar yang masuk. Kami pun melihat komentar yang mana yang kami mau nanggapin. Jadi ada salah satu komentar bahwa yang punya duit bisa sukses untuk beternak sapi, tapi yang nggak punya duit gimana mau sukses, katanya. Oke, sukses itu tidak harus punya duit. Sukses itu tergantung niat dan usaha. Seputar ternak ini saya akan membahas sedikit bahwa beternak sapi tidak harus memiliki modal besar, tidak harus memiliki duit. Tanpa duit pun bisa beternak. Yang penting kita ada usaha dan niat. Jadi apabila kita ada niat dan usaha, saya yakin beternak sapi pasti bisa. Kenapa? Tanpa modal bisa beternak. Saya katakan begitu karena program pemerintah ada namanya sapi kelompok. Sapi kelompok itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat menengah ke bawah yang ingin beternak tapi tak punya modal. Makanya pemerintah mengeluarkan sapi untuk dikelompokkan. Jadi kalau di tempat kami di sini di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sekadau, itu program pemerintah dikeluarkan 5 indukan, 1 jantan, 1 kelompok. Jadi satu kelompok itu masyarakat terdiri dari 10 orang. Ya. 10 orang. Jadi 5 indukan, 1 jantan, itu satu kelompok. Jadi 5 indukan diternakkan oleh 5 orang dulu. Selesai atau selepas beranak, digilir lagi dengan orang 5, karena satu kelompok ada 10 orang, tapi sapinya indukan hanya 5 ekor. Jadi orang 5 dulu udah melahirkan atau udah beranak, pindah lagi atau digilir oleh temannya yang 5 orang lagi. Jadi yang 5 orang itu ternakkan selama setahun, udah beranak, digilir lagi. Jadi sapi yang 5 ekor itu digilir oleh satu kelompok 10 orang. Jadi apabila udah berkembang banyak, maka ada namanya ketua kelompok melaporkan kepada pihak kades ya, kepala desa, bahwa sapi kami udah punya misalnya 1 orang, 2 ekor atau 3 ekor. Sedangkan sapi kelompok ini dari pemerintah 5 ekor. Coba didata lagi, dipindahkan lagi atau dibikin kelompok baru lagi. Jadi pemerintah desa mendata siapa yang masyarakat yang ingin berkelompok lagi. Jadi apabila ada 10 orang lagi, maka yang kelompok yang pertama tadi 10 orang udah punya masing-masing sapi, digilir atau dipindahkan oleh kelompok lainnya gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak punya modal, nggak punya duit, karena ada program pemerintah.
Saya pikir semua daerah di Indonesia punya, ada itu. Karena bukan Kalimantan Barat aja yang Indonesia, kan banyak pulau-pulau. Jadi kalau Kalimantan Barat punya program seperti itu, otomatis di daerah lain ada. Jadi kalau ada yang komen itu hari, saya menanggapin bahwa yang punya duit bisa sukses beternak sapi, kalau yang nggak punya duit nggak bisa sukses. Nggak ada alasan kayak gitu. Yang penting ada niat dan usaha. Program pemerintah mengeluarkan biaya, pemerintah mengeluarkan sapi kepada masyarakat menengah ke bawah yang nggak punya modal misalnya kan. Jadi kalau untuk beternak sapi sebenarnya punya modal nggak punya modal bisa, nggak ada program pemerintah pun bisa. Kenapa? Kalau di tempat kami di sini ada namanya mengembalakan sapi orang, ya. Kalau orang-orang itu punya sapi banyak, ya nggak mungkin dia mengembalakan sendiri kan. Kalau di kampung-kampung kami ini, jadi dia memberikan kepada orang yang mau mengembalakan sapinya, itu bagi dua hasilnya. Jadi kalau mengembalakan 4 ekor indukan beranak semua 4 ekor, berarti jatah dia 2, si pemilik sapi 2 ekor anakan. Jadi di sini mudah sekali kalau bagi saya di Kalimantan ini ada namanya program kayak gitu. Jadi selain dari program pemerintah, masyarakat pun ada namanya program tersendiri ya, membantu masyarakat yang nggak punya modal untuk beternak sapi. Jadi siapapun bisa beternak sapi, tergantung orangnya. Ada usaha, ada niat, pasti bisa beternak tanpa modal, hanya mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan tenaga yang ngambil ini umpannya ini. Tapi kalau kita punya lahan, ada lahan 1 hektar 2 hektar yang nggak perlu ngambil umpan, dipagar aja keliling, lepaskan di dalam situ ya. Jadi Kalimantan Barat ini rata-rata atau mayoritas masyarakat di sini pasti punya tanah luas ya, karena di Kalimantan Barat ini masih jarang penduduk, nggak kayak di pulau-pulau lain ya, kayak Sulawesi, Pulau Jawa itu udah padat penduduknya. Jadi masyarakatnya pun boleh katakan 1-2 orang lah yang punya lahan tanah, mungkin orang-orang yang berduit. Tapi kalau di Kalimantan Barat ini rata-rata 99% saya pastikan punya tanah atau lahan pribadi. Karena saya pun bukan asli Kalimantan, saya asal dari Sulawesi, tapi alhamdulillah dapat jodoh di Kalimantan. Nah, akhirnya saya mulai dari nol, berkebun, hasil dari kebun kumpul dikit-dikit ya, akhirnya bisa membeli sapi 1 ekor. Awalnya 1 ekor saya beli, itu anakan, kurang lebih nih, besar dikit lah dari ini nih. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah 4 ekor. 5 ekor, 1 ekor saya jual karena butuh modal, jadi saya jual, sisa 4 ekor lagi. Jadi saya pikir siapapun masyarakat Indonesia yang punya niat dan ada usaha mau beternak sapi bisa, nggak punya modal sekalipun bisa, asalkan ada tenaga. Kita mengeluarkan tenaga mengambil umpannya, itu aja sih. Jadi kalau mau punya modal ya itu lebih cepat lagi, beli banyak-banyak sapinya kalau punya modal. Tapi kalau nggak punya modal ya ada namanya program pemerintah berkelompok. Nggak ada program pemerintah di tempat atau di daerah lain, tergantung pemerintah daerahnya sih, camatnya, kadesnya ada nggak mengajukan dari ke bupati ataupun ke provinsi. Kalau ada mengajukan pasti kebagian dapat, itu namanya sapi kelompok dari pemerintah, itu gratis, hanya kita didata aja dari pemerintah desa.
Siapa yang mau, kumpulkan, bikin satu kelompok minimal 10 orang. Jadi kalau ada 10 orang, ya pasti dapat indukan dari pemerintah itu 5 indukan. 5 indukan, 1 jantannya, jadi 6 ekor. Jadi 5 indukan ini digilir. Nah, 5 orang dulu, selesai itu udah beranak, gilir lagi ya 5 orang. Jadi anggaplah 1 tahun dipelihara oleh 5 orang. 1 tahun habis itu udah beranak, pindah lagi ke 5 orang. Jadi satu kelompok ini 2 tahun udah dapat semua gitu, dapat jatah 1 ekor. Jadi kalau dia masih mau melanjutkan ya bisa, nggak ada jadi masalah. Yang penting ada niat dan usaha, itu aja sih. Kalau mau sukses nggak ada niat, nggak ada usaha kita, ya nggak mungkin duit jatuh dari langit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya menanggapi komentar dari postingan saya dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Insya Allah beternak menjanjikan benar. 1 tahun 1 indukan 1 ekor udah pasti. Sempat 5 indukan ya 5 ekor. Oke teman-teman, salam ngarit.